Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajah Ratna Katijah dengan nomor NIM 190605660. Izinkan saya mempresentasikan skripsi saya. Skripsi saya berjudul Pembelajaran Daring Kemampuan Berpikir Kritis, Materi Jenis Usaha dan Kegiatan Ekonomi di Indonesia pada siswa kelas 5 SD Atajimiah Kota Bandung dengan metode kontekstual menggunakan video pembelajaran. Adapun latar belakang skripsi saya adalah: 1. Pentingnya pembelajaran IPS yang efektif dan bermakna. 2. Rendahnya hasil belajar IPS kelas 5 SD Atajimiah Kota Bandung. 3. Pentingnya membangun kemampuan berpikir kritis siswa. 4. Kebutuhan penerapan metode inovatif dalam pembelajaran IPS. Maka dari itu, supaya pembelajarannya IPS-nya yang efektif dan bermakna, saya menggunakan solusinya cerita bergambar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menelaah: 1. Skenario dan implementasi pembelajaran daring, kemampuan berpikir kritis, materi jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia pada siswa kelas 5 SD Atajimiah Kota Bandung dengan menggunakan media video pembelajaran. Adapun yang kedua adalah respon guru dan siswa SD kelas 5 SD Atajimiah Kota Bandung terhadap pembelajaran daring, kemampuan berpikir kritis, materi jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan video pembelajaran. Adapun yang ketiga, kesulitan-kesulitan yang dialami siswa SD kelas 5 dalam menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran IPS pada jenis usaha dan kegiatan ekonomi di Indonesia dengan menggunakan video pembelajaran. Yang keempat adalah kendala yang dialami oleh guru dalam pembelajaran daring. Metode penelitiannya yang digunakan adalah: 1. Jenis penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif. Yang kedua adalah subjek penelitiannya adalah: 1. Siswa kelas 5, yang kedua SD Atajimiahnya. Adapun yang ketiga adalah instrumen. Instrumen yang digunakannya adalah: 1. Lembar observasi, 2. Wawancara, 3. Dokumentasi, dan 4. Soal ulangan. Dan metode yang keempat, pengolahan datanya menggunakan Microsoft Excel 2010. Selanjutnya terdapat hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara melihat guru kelas 5 yang lain sedang melakukan Zoom meeting, juga memberikan soal melalui Google Form. Lalu setelah itu mewawancarai guru kelas 5 yang lain juga. Dari hasil pantauan peneliti yang memberikan soal Google Form, ada respon siswa yang menyatakan pernyataan positif 86%, respon siswa pada pernyataan negatif ada 22%. Setelah itu hasil penelitian juga dilihat dari hasil ulangan yang siswa lakukan melalui Google Form, yaitu dengan nilai rata-rata 89,20%, nilai maksimalnya 100%, nilai minimalnya 60%, jumlah sampelnya dari 25 siswa. Ketuntasannya yang tuntas hanya 22 siswa dengan nilai 92%. Yang tidak tuntasnya 3 siswa yaitu dengan nilai 8%.
totalnya 25 siswa adalah 100%. Selain itu, peneliti juga melihat ada hambatan yang siswa alami pada pembelajaran daring adalah tidak memiliki perangkat pembelajaran digital, yaitu 8%. Kuota internet terbatas 12%. Gangguan jaringan internet 24%. Kurang dapat menggunakan aplikasi daring 16%. Tidak ada hambatan 40%, totalnya 100%. Apa hambatan yang dialami oleh siswa daring itu? Karena banyak siswa yang tidak memiliki HP dan juga yang lain-lainnya. Setelah tadi peneliti menjelaskan latar belakang, tujuan, metode, dan hasil, maka peneliti menarik kesimpulan, yaitu 1. Skenario dan implementasi pembelajaran daring, kemampuan berpikir kritis, materi jenis usaha, dan kegiatan ekonomi di Indonesia pada siswa kelas 5 SD At-Tajimiyah Kota Bandung menggunakan metode kontekstual dengan media video pembelajaran terlaksana dengan baik dan mampu mengakomodir proses pembelajaran IPS dengan cukup baik. Yang kedua, respon guru dan siswa pada pembelajaran daring, kemampuan berpikir kritis, materi jenis usaha, dan kegiatan ekonomi di Indonesia dengan metode kontekstual menggunakan video pembelajaran di kelas 5 SD At-Tajimiyah Kota Bandung sebagian besar memberikan respon positif baik dari guru maupun dari siswa. Yang ketiga, kesulitan yang dihadapi siswa adalah sebagai berikut: gangguan jaringan internet, kuota internet terbatas, dan kurang mahir menggunakan aplikasi daring. Yang terakhir adalah kesulitan yang dihadapi guru adalah sebagai berikut: masih ada siswa yang kurang perhatian pada pembelajaran, gangguan jaringan internet, juga kuota terbatas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.